Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari buku Ammar Ar-Risalah, Taman Kehidupan. Judulnya Seorang Gadis Kecil dan Ayahnya. Jadilah gadis yang telah menyedekahkan mimpi-mimpinya untuk Allah saja. Jadilah gadis yang tidak memberi jalan bagi trauma atas nama masa kecil yang tak selesai. Bila ayahmu adalah lelaki yang kerap pulang dengan tubuh beraroma bulan dan mata yang mengumpulkan kelelahan malam atas nama dakwah, apakah kekosongan itu terasa di dalam hatimu? Kekosongan yang mendikte agar bayang-bayang ayah perlahan-lahan menghilang, dan engkau pun seakan bersumpah tidak ingin berdakwah seperti ayah, karena ayah tak pernah hadir di masa kecilmu. Mungkin saat itu sahabat, engkau mengutuk segala sesuatu yang menyebut nama ayahmu. Ayahmu adalah juru dakwah terkenal. Ayahmu adalah orang yang selalu dipanggil oleh orang lain. Adalah pria yang menyelesaikan masalah semua orang. Tetapi lupa menyelesaikan masalahnya denganmu, gadis kecilnya. Suatu hari sahabat, ada seorang gadis kecil. Ia anak terakhir dari 4 perempuan bersaudara. Kisah hidupnya dimulai saat sang ayah membina kerja besar tengah malam yang bernama dakwah. Saat sang gadis berusia belasan tahun, ayah dan ibunya yang tadinya termasuk dalam keluarga terkaya jatuh miskin karena habis membiayai dakwah. Keluarga mereka bahkan diboikot selama 3 tahun. Ibunya telah menua, sang ayah pun begitu sulitnya, sampai saat boikot itu dicabut, sang ibunda wafat. Seluruh kota memanggil ayahnya dengan sebutan penyihir dan pembohong. Tetapi ayahnya selalu memancarkan mata air senyuman bagi kedua mata gadis ini. Karena dakwah sahabat, ia kerap dipanggil orang dengan sebutan anak si penyihir. Belum cukup sampai di situ. Ayahnya terpaksa menyingkir untuk pindah kota. Hari itu juga tersiarlah kabar para pemimpin kota sepakat untuk membunuh ayahnya. Sang ayah mengendap-endap meninggalkan dirinya bersama seorang kakaknya di kota yang sepi. Tetapi sahabat, tak ada sebaris pun kalimat-kalimat penyesalan. Mengapa ayah tak hadir untuk aku? Bila gadis ini adalah kita sahabat, kekosongan itu akan kita biarkan memangsa imajinasi kita tentang ayah yang indah, yang selalu hadir, yang kaya, yang ada di masa kecil kita. Bila gadis ini adalah kita, mungkin saja kita akan membenci dakwah yang merampas ayah kita dari bercanda-bercanda masa kecil, yang mengambil lengan ayah dari alas tidur kita. Tetapi tidak, gadis kita ini adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, seorang gadis yang memahami apa yang diperjuangkan ayahnya. Tidak sahabat, ia tidak sama sekali merasa dikorbankan ayah untuk dakwah, karena ia menerima sepenuhnya kehadiran Allah yang selalu mencukupi ruang kosong dalam hatinya untuk diisi sinaran hangat masa kecilnya. Ketuntasan, kemampuan untuk merasa bahagia tanpa menuntut ayah, itulah salah satu yang membuat sang ayah merasa tenang meninggalkannya. Ketuntasan itulah yang membuatnya begitu rela menggadaikan masa kecilnya itu hanya kepada Allah. Ayahnya adalah milik Allah, begitu juga dengan dirinya, begitu juga dengan hatinya. Mencari kebahagiaan dari manusia hanya akan membangkitkan trauma yang panjang. Jadi sahabat, jadilah gadis yang tuntas. Jadilah gadis yang telah menyedekahkan mimpi-mimpinya untuk Allah saja. Jadilah gadis yang tidak memberi jalan bagi trauma atas nama masa kecil yang tak selesai. Jadilah gadis yang akan membesarkan 2 cucu laki-laki mujahid dakwah dan siap bersuamikan dengan seorang mujahid pula. Jadilah gadis yang memerdekakan dirinya dari bayang-bayang gelap sebuah rumah tanpa ayah. Sebab ayahmu adalah lelaki yang sedang diutus Allah untuk merawat hamba-hambanya. Sebab rezekimu datang dari Allah, bukan dari ada atau tidaknya ayahmu.